Santapan Harian Selasa 5 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah sumber kehidupan bagi jiwa kami. Hidupkan kami yang lemah dan letih. Tanamkan firman-Mu ya Kristus di dalam hati kami yang haus. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 14 ayat 1-9. Simson turun ke Timna dan ia melihat di Timna seorang perempuan, salah seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya, "Aku melihat di Timna seorang perempuan, salah seorang gadis Filistin. Sekarang pergilah, mengambil dia menjadi istriku." Tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, "Apakah tidak ada seorang perempuan di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang-orang Filistin yang tidak bersunat itu?" Jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dialah yang kusukai." Ayah dan ibunya tidak mengetahui bahwa hal itu berasal dari Tuhan. Ia memang mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu Simson turun ke Timna bersama ayah dan ibunya. Ketika mereka sampai ke kebun anggur Timna, seekor singa muda mengaum kepada Simson. Seketika itu roh Tuhan menguasai Simson sehingga singa itu dicabiknya seperti mencabik anak kambing dengan tangan kosong. Tetapi ia tidak menceritakan kepada ayah atau ibunya apa yang sudah dilakukannya. Lalu Simson pergi bercengkrama dengan dia, dan ia suka pada perempuan itu. Setelah beberapa waktu ia kembali lagi untuk mengawini perempuan itu. Ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada rangka singa itu dan juga madu. Ia mengeruk madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian ia pergi kepada ayah dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi ia tidak menceritakan kepada mereka bahwa ia mengeruk madu itu dari rangka singa. Sahabat Scripture Union Indonesia, Allah dapat memakai siapa saja dan juga cara apapun untuk menggenapi rencananya. Pada nas hari ini kita melihat cara Allah yang menarik, yaitu dengan mencari gara-gara. Simson berkata kepada orang tuanya bahwa ia ingin mengambil seorang perempuan Filistin menjadi istrinya. Tentu saja mereka menegurnya karena ia mau melanggar larangan, yakni mengambil istri dari orang yang tidak bersunat. Namun ada perkataan yang menarik. Ayah dan ibunya tidak mengetahui bahwa hal itu berasal dari Tuhan. Ia memang mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Dalam pesta pernikahannya dengan perempuan itu, Simson memberikan teka-teki yang ia buat sendiri tentang madu yang ia temukan di bangkai singa. Karena tidak dapat menjawab teka-teki itu, para tamu undangan mengancam istri Simson, yang kemudian menangis dan merengek-rengek kepada Simson agar memberitahukan jawaban teka-tekinya itu. Ketika mereka dapat menjawab teka-tekinya, Simson tahu
itu karena istrinya. Akibatnya dengan roh Tuhan yang menguasainya, ia membunuh 30 orang dan mengambil pakaian kebesaran mereka untuk membayar taruhan. Menariknya, yang dikatakan mencari gara-gara dalam ayat yang keempat bukanlah Simson, melainkan ia. Konteks dalam bahasa aslinya menunjukkan yang dimaksudkan adalah Tuhan. Jadi, Allah sendirilah yang mau mencari gara-gara dengan orang Filistin melalui perempuan Timna itu. Gara-gara pernikahan Simson dengan perempuan Filistin, ladang gandum orang Filistin dibakar habis dan banyak orang Filistin diremukkan. Gara-gara roh Tuhan, Simson dapat melawan balik orang Filistin yang sudah lama menindas orang Israel. Allah kita ternyata Allah yang bisa dengan sengaja mencari gara-gara untuk menggenapi rencananya. Karena itu, ketika ada orang lain mencari gara-gara dengan kita perlu merenungkannya. Jangan-jangan Allah memang sedang mencari gara-gara dengan kita karena ada sesuatu yang Allah mau kita lakukan, termasuk supaya kita bertobat. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa Engkau dapat memakai siapa saja dan melalui cara apapun untuk menggenapi rencana-Mu yang sempurna. Mampukanlah kami memiliki hati yang rendah dan terbuka agar bersedia dipakai oleh-Mu, bahkan dalam hal-hal sederhana yang sering kami anggap kecil. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berserah. Amin.